Semakin panas, begitulah konflik rumah tangga pengacara kondang Hotma Sitompul dengan Desiree Tarigan yang kian membara. Rumah tangga yang telah terjalin selama 22 tahun itu kini tengah diambang perselisihan. Setelah sekian lama memilih diam dan tak menanggapi kabar miring yang beredar di luar sana tentang rumah tangganya bersama Desiree, Hotma Sitompul akhirnya tampil dan angkat suara. Lewat sebuah press conference pada Rabu malam 6 April 2021, Hotma meluapkan kemarahannya lantaran tak terima mertuanya yang sudah berusia 88 tahun itu dibawa-bawa dalam perseteruannya dengan Desiree Tarigan. Bahwa di depan awak media, Hotma pun menunjukkan bukti-bukti perihal betapa besarnya perhatiannya kepada ibunda Desiree itu selama 22 tahun menikah. Namun, sebelum memulai pembicaraannya, seperti inilah sindiran yang begitu pedas kepada kuasa hukum istrinya, Hotman Paris. Sudah dilihat selama ini saya tidak bicara. Begitu banyak pukulan bertubi-tubi di mana saya tetap diam. Saya merasa semua yang harus dibicarakan di dalam pengadilan tidak patut saya jawab di luar pengadilan. Saya kasih sedikit nih. Kalau pembalap itu balapan di sirkuit. Kalau pembalap tidak balapan di sirkuit, balapan di jalan, dia pembalap liar. Kalau petinju meninju orang di dalam ring tinju. Kalau dia tinju orang di luar ring tinju, dia preman. Kalau pengacara bekerja di kantor polisi, di kejaksaan dan di pengadilan, kalau dia tidak bekerja di situ, tapi ada di medsos, dia adalah bandit. Silahkan teruskan, bukan tampil, tampil, ya. Jadi mesti tahu nih, pengacara kerja polisi, kejaksaan, pengadilan. Kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan? Untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu, saya tidak bisa diam. Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu. Untuk mau naikin dia, kasihanlah orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya. Bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya. Yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan surat kuasa. Menandatangani surat kuasa. Kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya. Secara hukum, kalau dia laporkan saya,
mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Amarah Hotma Sitompul pun semakin mendidih lantaran beredar kabar miring bahwa dirinya diduga merebut tanah mertuanya dengan membangun pagar tembok permanen di samping rumahnya yang kabarnya telah masuk ke wilayah tanah Ibunda Desiree. Pagar pembatas yang kini dibangun secara permanen itu memang sempat menuai polemik sejak Ibunda Bams itu meninggalkan rumah. Lantas, benarkah tujuan Hotma Sitompul membangun tembok permanen sebagai pagar pembatas rumahnya dan rumah mertuanya semata-mata demi mencegah kepergian Desiree? Dan adakah motif di balik pernyataan Desiree dan tim kuasa hukumnya sebelumnya mengenai polemik pagar pembatas tersebut? Saya tegaskan ini semua ya. Apa yang saya bicarakan di mulut saya ini, saya bisa buktikan. Saya selalu bilang, manusia yang bisa dipegang mulutnya. Kalau mulutnya tidak bisa dipegang, dia kambing, buntutnya yang dipegang. Semua yang diomongin itu pengacara, buktikan dia. Jangan bilang, ini untuk dan atas nama klien saya. Bohong. Kita buktikan nanti. Tembok itu dibikin karena bertrek-trek dipindahin bareng saya. Sorry nih teman-teman, supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah Ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini. Seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu. Saya tidak akan berhenti. Saya akan laporkan dia kemana saja. Ada yang sangat menyakitkan hati saya. Mana itu? Ini. Dituliskan. Ini. Dapur Mami Toko, ditulis di segel. Nih saya punya bukti. Semua yang saya omong saya buktikan. Dapur itu sudah dikosongin, sudah diambil. Dapurnya dirontokin, ubinnya hancur, atasnya hancur. Habis. Waktu saya balik di hari keempat, mau diambil lagi AC-nya yang nempel di dinding. Mau dirontokinnya sama anaknya itu. Saya punya bukti, dia bicara sama pembantu-pembantu saya. Sekarang kami mau ambil AC. Apa yang harus saya bikin? Saya tulislah, tidak boleh masuk. Jangan fitnah, bilang tidak bisa masak di Mami Toko. Dia sudah punya toko besar di situ. Itu Pak, itu dulu tidak ada pembatas, ada berapa puluh tahun? 20 tahun. 20 tahun tidak pernah ada pembatas di situ. Jadi ibu pindah ke rumah ini, rumah cinta kalian di sebelah ya? Ya, berapa tahun di situ? Ini sebelah. 20 tahun. 20 tahun. Ini dulu nggak ada pagar seng ya? Ini menyatu. Kenapa itu pagar seng dimuat? Ini dia pagar seng. Coba lihat tuh. Tuh. Ya. Kenapa itu pagar seng? Coba. Bisa ibu ceritakan? Oh, karena mungkin karena dia bilang kan nggak mau lihat saya lagi, main di pagar gitu kali. Kan dia bilang kamu pergi, saya nggak mau lihat kamu lagi. Ya namanya diusir. Begitu. Jadi itu berapa hari sesudah kamu pergi pagar itu dibuat? Pagar seng. 5 hari. 5 hari sesudah ibu pergi tanggal 7 ya, ya. Kemudian tanggal 5 hari sesudah itu di pagar seng. Dan sekarang sudah mulai dibangun siap permanen ya. Tembok permanen. 2 bulan di sini tanpa pembatas, tapi tidak pernah datang jemput. Tidak pernah nanya, "Mama udah makan belum? Mama lagi apa?" SMS pun tidak pernah.
Bahkan cuma selisih seminggu udah langsung dipasang, dipagar dengan seng. Sekarang mau permanen lagi. Padahal selama 20 tahun itu tidak ada pagar. Ya benar ya, Bu? Pengakuan Desire Tarigan beberapa waktu lalu perihal nafkah jasmani dan rohani yang tak didapatinya lagi dari sang suami sejak 10 tahun ke belakang justru memantik reaksi keras dari Hotma Sitompul. Hotma mengaku selama 22 tahun menikah, Desire selalu mendapat nafkah yang cukup serta beberapa aset berupa apartemen di Australia dan Singapura. Namun, mengenai nafkah batin, Hotma Sitompul menduga alasan tersebut sengaja dibesar-besarkan oleh pihak Desire dan tim kuasa hukumnya. Ia pun turut menyayangkan persoalan nafkah batin yang seharusnya menjadi persoalan pribadi justru menuai kehebohan di publik. Lantas, akankah Hotma mengambil langkah hukum yang tegas untuk memberi peringatan kepada Hotman Paris? Nafkah. Kalau nafkah batin, semua juga nggak bisa buktikan tuh. Soal nafkah batin, gimana jawabnya? Iya nggak? Tapi kalau nafkah, saya buktikan ratusan juta setiap bulan saya kirim. Transfer dan dibawa orang. Mana itu pegawai saya? Mana? Coba kau bilang. Bagaimana? Nggak usah disebut ratusan, nanti pada pingsan semua. Iya, betul, Pak. Kenapa begitu? Karena dia bilang tidak. Berapa ratus juta? Bagaimana caranya? Apakah cash, apakah transfer? Cash setiap bulannya. Nah, ada transfer juga yang kita kirim. Ada setiap setengah bulan. Bisa kita buktikan. Drama, susahlah saya. Nanti saya dibilang, bagaimana tidak memberi nafkah batin? Gimana ngebuktiinnya? Kalau harta bersama mah, bagi-bagi aja. Itu ada pengacara pintar, semua saya kasih sama istri saya. Nanti saya gelandangan. Itu udah jadi ribut nih para istri nih, pada minta nama, ganti nama. Biar tahu nih masyarakat, jangan mau dibodohi sama pengacara yang pintar. Walaupun itu nama istri, walaupun itu atas nama suami, itu milik berdua. Kalau dibilang dia tidak terima apa-apa pun juga dari saya bisa buktikan. 2 apartemen di Australia, 2 apartemen di Singapura, rumah itu Mami Toko yang sekarang ada. Semua nama atas nama anaknya dibikin. Semua nama atas nama anaknya dibikin. Ya bukan dari saya, bukan nama dia, tapi semua diperoleh di dalam masa pernikahan dengan saya. Kalau soal ini kan itu mesti dibicarakan di pengadilan dalam sidang tertutup. Ya tapi yang pasti ada Andi Simangunso. Sekarang saya berharap Tommy Sihotang, teman ibu itu dan teman saya, yuk damai. Nggak mau damai, gono gini. Nggak mau gono gini, maunya apa? Ikut aja. Masa saya mau mengangkangi hak orang lain? Ya silakan buktikan aja. Kenapa sih mesti ribut-ribut? Ini ribut-ribut karena hanya kalian jawab deh. Dan tidak berhenti loh saya. Saya akan tetap uber dia. Baik pada organisasi, baik pada petugas hukum nanti. Iya, jadi kalau mungkin teman-teman lihat image selama ini, ibu kan kelihatannya harmonis. Ini ya Tuhan, itu saya sangat-sangat menjaga. 20 tahun ini saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga gitu. Itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau dibilang kaget, semua pasti kaget karena selama ini memang saya menutupi apapun kekurangan suami, kan kita harus tutupi. Enggak ada apapun atas nama saya. Selama perkawinan, semua harta bergerak, harta yang tidak bergerak, sertifikat apapun tidak ada yang atas nama saya. Kenapa Perjanjian dari awal mungkin, Mami? perjanjian? Saya nggak tahu. Dan Mami tidak pernah mempertanyakan itu, Mami? Beberapa tahun, 7-8 tahun. Saya nggak ada hubungan jasmani maupun rohani. Saya orangnya seorang yang ikhlas ya. Saya apapun saya terima, pokoknya supaya suami saya kelihatan bagus di luar. Saya jaga banget.